Langkah politik Presiden Prabowo Subianto mengampuni pihak-pihak yang berseberangan dengan Joko Widodo memantik spekulasi publik. Prabowo seolah tak sungkan mengoreksi kebijakan si pendahulu yang kerap memperkarakan lawan politiknya. Tak hanya membebaskan seteru saat Pilpres lalu, Prabowo juga memberikan amnesti kepada dua terpidana kasus penghinaan Jokowi, Yulianus Pangoanan alias Ongen dan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Lantas apa makna dibalik amnesti Prabowo itu? Presiden Prabowo Subianto seakan menginginkan rekonsiliasi terwujud di masa pemerintahannya. Prabowo tak sungkan mengoreksi kebijakan si pendahulu yang acap memperkarakan lawan politik. Kini, tak hanya mengampuni seterunya saat kontestasi tahun lalu, Prabowo juga membebaskan para terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kala pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Di antara mereka yang mendapatkan amnesti dari kepala negara adalah dua terpidana kasus penghinaan terhadap Joko Widodo. Apa makna di balik langkah politik Prabowo ini? Ini menggambarkan bahwa adanya perbedaan pandangan dua pemimpin ini terhadap demokrasi, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa flashback di era Presiden Joko Widodo, salah satu indikator terkait dengan perkembangan demokrasi kita adalah penurunan indeks demokrasi, ya. Tingkat kecemasan masyarakat untuk mengekspresikan suara, mengekspresikan kritik, ya, di era Presiden Joko Widodo itu meningkat. Dan ini ditunjukkan dengan adanya tren penurunan indeks demokrasi Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Saya pikir ya pembebasan yang dilakukan ataupun amnesti ya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap para tokoh-tokoh ataupun narapidana yang tadinya dituduh melakukan penghinaan terhadap presiden ini memberikan angin segar bagi perkembangan kualitas demokrasi di Indonesia. Pemberian amnesti kepada 1.178 terpidana tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 17 tahun 2025. Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus 2025 lalu itu sudah melalui pertimbangan DPR. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan saat mencetuskan ide pemberian amnesti dan abolisi, Prabowo tidak pernah membahas kasus orang per orang. Ide tentang amnesti dan abolisi itu dari awal, tapi sama sekali tidak pernah membicarakan tentang orang. Dari awal Bapak Presiden memang menginginkan, karena beliau selalu berpikir tentang keutuhan NKRI. Jadi beliau selalu menekankan tentang keutuhan dan kita harus betul-betul bersatu padu untuk membangun bangsa ini. Karena itu dari dulu Bapak Presiden selalu menginginkan rekonsiliasi. Itu dari hati beliau selalu begitu. Itulah yang kami terjemahkan di Kementerian Hukum dan akhirnya kita melakukan kerja bersama dengan seluruh kementerian terkait. Selain abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan era Jokowi, Thomas Trikasih Lembong, dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, Prabowo juga memberikan pengampunan terhadap dua terpidana penghina Jokowi. Prabowo memberikan amnesti kepada Yulianus Pangoanan alias Ongen, terpidana pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Elektronik karena menghina Jokowi pada 2016 silam.
Ongen yang merupakan doktor ilmu kelautan lulusan IPB ditangkap Subdirektorat Cybercrime Bareskrim Polri pada Desember 2015 usai mengunggah foto Presiden Jokowi bersama artis Nikita Mirzani di akun media sosial X miliknya. Selain Ongen, Kepala Negara juga membebaskan Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, terpidana perkara ujaran kebencian, Undang-Undang ITE, dan penistaan agama. Kasus ini bermula saat Gus Nur mengundang Bambang Trimulyono dalam kanal YouTube-nya untuk membahas dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Dalam acara itu, Gus Nur menantang Bambang Tri melakukan sumpah untuk meyakinkan informasi yang diberikan benar. Bambang Tri adalah penulis buku kontroversial berjudul Jokowi Undercover. Ia termasuk orang yang pertama kali menggugat keaslian ijazah Jokowi. Pak Jokowi secara pribadi tidak punya kepentingan terhadap orang-orang ini. Ketika proses hukum terhadap orang-orang ini, khususnya Gus Nur dan Ongen, ya, Pak Jokowi tidak pernah melapor secara pribadi. Pak Jokowi tidak punya kepentingan terhadap orang-orang ini. Yang bekerja adalah lembaga negara. Jadi bukan ini masalah kepentingan Pak Prabowo pribadi, bukan kepentingan Pak Jokowi pribadi, bukan kepentingan siapapun di sini. Jadi kita cara melihatnya adalah bahwa ini kepentingan negara yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, kepentingan persatuan dan kesatuan. Lantas, benarkah amnesti Prabowo untuk 2 terpidana penghina Jokowi sekadar bagian dari strategi rekonsiliasi atau menjadi sinyal perubahan arah kekuasaan? Presiden Prabowo sedang meluaskan jangkar moralnya sehingga untuk membangun persatuan bangsa itu tidak cukup hanya merangkul seseorang, memuaskan seseorang, tetapi basis moralnya harus diperluas. Oleh karena itu, meskipun ada orang-orang yang dikenal sebagai berlawanan dengan tokoh A atau berlawanan dengan tokoh B, tapi dirangkul oleh Presiden, karena saya yakin Presiden menyadari bahwa untuk membangun keutuhan Indonesia, persatuan masyarakat Indonesia, itu butuh dukungan semua pihak. Dan semua orang itu harus dibahagiakan, harus digembirakan, harus diraih. Kalau selama ini dikenal hanya merangkul Jokowi, menggembirakan Jokowi, kali ini Presiden memberikan jawaban bahwa yang dia senangkan, yang dia rangkul bukannya seseorang, tapi banyak orang, termasuk orang-orang yang berseberangan dengan tokoh yang selama ini dia bela, dia genggam, dia rangkul gitu ya. Jadi itulah sebabnya saya bilang ini perluasan jangkar moral bangsa dengan meraih orang-orang yang dikonotasikan sebagai berseberangan dengan tokoh-tokoh yang selama ini menjadi kesayangannya gitu ya. Kalau saya melihat ini bukan sesuatu yang personal ya, yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap mantan Presiden Jokowi. Jadi kita tidak bisa menempatkan ini sebagai kritik personal Presiden Prabowo terhadap Pak Jokowi. Dan juga tidak bisa ditafsirkan sebagai adanya posisi politik yang konfliktual ya. Kita lihat bahwa hubungan Presiden Prabowo dan Pak Jokowi ini ya, yang direpresentasikan oleh Wakil Presiden Gibran yang notabene adalah putra dari mantan Presiden Jokowi, menunjukkan bahwa hubungan politiknya tetap berjalan. Tetapi ya, ini tentu menandakan bahwa pandangan Presiden Prabowo terhadap nilai-nilai demokrasi yang dimilikinya itu berbeda dengan pandangan Presiden Jokowi terhadap demokrasi. Ya, jadi kita hanya bisa tempatkan bahwa dua pemimpin ini memiliki pandangan demokrasi yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto memang berhak mengampuni pihak manapun tanpa perlu embel-embel meminta balas jasa di belakangnya. Langkah Prabowo merangkul semua kelompok politik yang pernah berseberangan dengan pemerintah menunjukkan bila dirinya memilih jalan merangkul ketimbang memukul.